Misteri penetapan Tuhan Allah atas orang-orang pilihan. Kita tahu bahwa ada banyak orang yang beragama yang memiliki kepercayaan dari leluhurnya, dari orang tuanya, atau dari lingkungan sekitarnya. Tetapi kita juga tahu bahwa masing-masing kepercayaan keagamaan itu memberikan klaim kepada diri dan orang lain bahwa melalui apa yang mereka percayai, ada orang-orang yang diselamatkan, dihidupkan, dan mengalami hidup yang kekal. Tentunya klaim itu ada yang memiliki alasan logis, ada yang memiliki suatu pengharapan, dan ada yang sesungguhnya sangat subjektif. Kalau kita perhatikan apa yang diajarkan di dalam kekristenan yang berpusatkan pada ajaran Alkitab, digambarkan dengan terang benderang dari sejak kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, bahwa memang sesungguhnya ada orang-orang yang ditentukan dari semula hidup dalam kejahatan dan tidak pernah mungkin bertobat dan terus melakukan kejahatan kepada sesama sebagai bukti buah dari kejahatan kepada Tuhan Allah. Dan di dalam Alkitab juga dijelaskan ada orang-orang berdosa yang bertobat, yang menjalankan hidup yang baik, yang benar, yang mengajarkan kebenaran dan berupaya untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran. Dengan pemahaman yang lengkap, kita bisa mengetahui bahwa hanya ada dua model atau pola hidup di dalam ajaran yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu orang-orang berdosa yang tidak pernah mengalami pertobatan dan kelahiran baru, dan orang-orang yang berdosa yang mengalami kelahiran baru dan bertobat. Ini menjadi sebuah misteri, karena mengapa ada orang yang mau percaya dan bertobat dan ada orang yang terus melakukan penyembahan kepada roh jahat, malaikat, manusia, dan buatan tangannya sendiri. Dari semula, Alkitab memberikan pengajaran bahwa memang ada penetapan Allah, bahwa Allah menetapkan dari sebagian yang diciptakannya yang beroleh kehidupan yang kekal di langit dan bumi yang baru, dan sebagian lagi adalah orang-orang yang diciptakan dan akan binasa karena perbuatan jahatnya. Tuhan tidak mengendaki orang berdosa, tetapi manusia mengendaki mau di dalam kejahatan, sehingga penghukuman atas orang berdosa tidak terhindarkan. Sebaliknya, mereka yang berdosa yang menetapkan diri karena ketetapan dari Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih, mereka di dalam anugerah Allah, di dalam Kristus, oleh Roh Kudus, pada akhirnya mereka itu mengalami hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang terjamin keselamatannya. Kita tidak bisa menghindari dan hanya sekedar klaim keimanan, keagamaan, kepercayaan. Tetapi ini merupakan fakta dari sejak Adam sampai nanti akhir zaman. Apakah makin bertambah orang yang bertobat mengalami hidup baru di dalam Kristus? Tentunya ada dan bertambah. Tetapi jumlahnya akan semakin sedikit karena orang-orang yang percaya semakin memenuhi apa yang sudah digenapkan di zaman lalu, di masa lalu, oleh generasi yang sebelumnya. Tinggal sisa yang masih belum mengalami pertobatan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Siapakah mereka di antara orang-orang yang beragama, di antara mereka pengikut dan penganut 4.000 agama itu? Tidak ada yang tahu. Misteri. Ada yang baru lahir dan ada yang hampir meninggal dunia. Di antara yang baru lahir dan hampir meninggal dunia, ada orang-orang yang mau dan dianugerahkan berdasarkan ketetapan untuk beroleh keselamatan, mengalami hidup baru. Itu sebabnya makin tambah waktunya, makin tambah genap orang yang ditentukan dari semula, maka semakin berkurang orang yang akan memenuhi apa yang ditetapkan oleh Allah. Semisal orang yang ditetapkan Allah itu ada 1 miliar lebih, maka kalau kita perhatikan jumlah penduduk dunia dari sejak Adam sampai dengan akhir zaman bisa jadi lebih dari 10 miliar atau lebih, maka hanya yang 1 miliar lebih itu yang ditetapkan oleh Allah. Itu misalnya. Tetapi berapa jumlahnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikannya. Namun orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang yang akan menuju kebinasaan makin bertambah banyak, makin tambah juga pengikut agama-agama
yang ribuan itu agama-agama di bumi ini, dan kita makin bisa menghitung dari populasi penduduk, peningkatan dari orang-orang yang percaya terhadap keyakinan keagamaannya, atau orang-orang ateis, atau orang-orang agnostik, atau orang-orang yang tidak memiliki kemauan untuk beragama lagi. Makin bertambah banyak, dan sebagai orang Kristen, kita tidak perlu heran, tidak perlu bingung, tidak perlu memberikan reaksi yang berlebihan. Cukup bersyukur karena kita diberikan anugerah, dan kita percaya bahwa keluarga kita, anak cucu kita, dan keturunan kita berada di dalam keluarga pilihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti bagian yang rumit ini, dan tetap bersyukur, rendah hati, dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.